Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan pembahasan dalam usul fikih yang berjudul Iqraru Shahibis Syariah, pengakuan atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Ya, Shahibus Syariah itu Allah dan juga Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Ya, secara garis besar pembahasan ini terbagi menjadi dua cabang. Ini takrir Rasulullah SAW. Cabang pertama itu pengakuan Nabi Muhammad SAW, ketetapannya terhadap suatu perkara, entah itu berupa ucapan maupun perbuatan orang lain, sementara Nabi Muhammad SAW ada di hadapan mereka, atau perkara itu ada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ya, pembagian kedua yaitu pengakuan Nabi Muhammad SAW atau tidaknya ingkar Nabi Muhammad SAW terhadap suatu perkara yang diketahui sementara perkara tersebut tidak ada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Oke, lebih jelasnya, jadi ketetapan ini atau pengakuan ini merupakan legitimasi Nabi Muhammad, legitimasi syariah. Itu. Yang pertama, iqraruhu 'alal qawli wal fi'li. Ketetapan Nabi atas perkataan dan perbuatan orang lain. Dalam konteks ini ya para sahabat gitu. Nabi Muhammad ikrar, diam ketika melihat suatu perkara yang dilakukan oleh sahabatnya atau diucapkan oleh sahabatnya. Nabi diam, ini menunjukkan pengakuan Nabi Muhammad SAW. Apa hukumnya? Kaqaulihi wa fi'lihi. Maka perbuatan atau ucapan sahabat tersebut itu ya hukumnya seperti perbuatan dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad SAW itu diam terhadap sesuatu yang mungkar. Gitu. Kalau Nabi Muhammad SAW melihat ucapan atau perbuatan sahabatnya dan diam, itu menunjukkan perbuatan itu atau ucapan itu sah. Gitu. Makanya ini di dalam ya realitas sosial terkadang orang banyak menyalahkan kan. Ini tidak pernah dilakukan Nabi, ini tidak pernah dilakukan Nabi. Ya, syariah itu bukan hanya apa yang pernah dilakukan Nabi, tapi apa yang pernah dilakukan sahabat atau diucapkan sahabat, sementara itu Nabi diam, itu juga agama, ini juga syariah gitu. Nanti contoh lebih detailnya di kitab. Yang kedua, pembagian kedua, ilmuhu walam yungkir mimma qila wa ma fu'ila fi ghairi majlisir rasul. Jadi Nabi Muhammad SAW mengetahui suatu perkara yang diucapkan dan dilakukan, sementara ucapan dan lakukan tersebut itu tidak ada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Misal ada salah satu sahabat yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi, suatu saat
saya itu melakukan ini, terus kalau Nabi diam, berarti ini pengakuan Nabi Muhammad SAW. Atau misal ada sahabat yang menyampaikan perkataan salah satu sahabat lainnya, wahai Rasul, bahwasanya sahabat fulan itu pernah berkata bla bla bla. Nabi diam. Nah, ini pengetahuan Nabi atau sesuatu yang didengar Nabi dari apa yang diucapkan orang lain atau dilakukan, sementara ucapan dan perbuatan tersebut tidak ada di hadapan Nabi dan Nabi diam. Ini juga merupakan legitimasi syariah, legitimasi Nabi Muhammad SAW, pengakuan dari Nabi Muhammad SAW. Hukumnya apa? Kama qila wa ma fu'ila fi majlisihi. Hukumnya ya seperti apa yang diucapkan orang lain atau dilakukan orang lain di hadapan Nabi Muhammad SAW, di majelisnya Nabi Muhammad. Gak ada bedanya. Tidak di hadapan Nabi, kalau disampaikan kepada Nabi, Nabi tahu dan tidak mengingkarinya, itu hukumnya sama seperti apa yang dilakukan di hadapan Nabi Muhammad SAW dan Nabi tidak mengingkarinya. Gitu. Langsung ke kitabnya ya, dibuka di halaman 16. Al-Mabhathul Ashiru, pembahasan yang ke-10. Fi iqrari sahibis syariah, dalam ketetapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibis syariah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqrarun Nabi, ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memberinya rahmat dan kesejahteraan. Ala qaulin, atas suatu perkataan, min ahadin, dari seseorang. Ketetapan Nabi Muhammad atas perkataan seseorang ya. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, itu seperti ucapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan orang lain di hadapan Nabi dan Nabi diam, itu hukumnya seperti ucapan Nabi. Sama-sama benarnya. Iqraru sallallahu alaihi wasallam, ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alal fi'li, atas suatu perbuatan, min ahadin, dari seseorang, kafi'alihi sallallahu alaihi wasallam, itu seperti perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kok apa yang dilakukan orang lain atau diucapkannya sementara Nabi diam, itu hukum perbuatan mereka dan ucapan mereka itu seperti perbuatan Nabi Muhammad SAW atau apa yang disabdakan. Nah, li'annahu ma'sumun min ayyuqirra ahadan ala mungkarin. Li'annahu ma'sumun, karena Nabi itu maksum. Li'annahu ma'sumun, karena Nabi itu maksum. Maksum adalah terjaga dari maksiat, itu maksum. Li'annahu ma'sumun, karena Nabi itu maksum, min ayyuqirra ahadan, untuk menetapkan seseorang ala mungkarin, atas suatu kemungkaran. Ala mungkarin, atas suatu kemungkaran. Ketetapan bisa juga diartikan pembenaran. Nah itu, pengakuan, pembenaran.
pemberian legitimasi. Nah, pembenaran itu ketetapan. Mithalu dzalika, contoh hal tersebut, ini dikasih contoh yang ucapan, nanti setelah itu yang perbuatan. Iqraruhu sallallahu alaihi wasallam, ketetapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau apa tadi? Pembenarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Aba Bakrin, kepada Abu Bakar, ala qaulihi radhiyallahu anhu, atas ucapannya radhiyallahu anhu, atas ucapannya radhiyallahu anhu, atas ucapannya Abu Bakar. Bi'a'ta'i salbil qatili, dengan memberikannya rampasan orang yang terbunuh, liqatilihi, untuk yang membunuhnya, liqatilihi, untuk yang membunuhnya. Jadi begini, dalam suatu peperangan melawan musuh kafir harbi, itu apabila muslimin itu memenangkan suatu peperangan dan mendapatkan harta rampasan mereka, itu sebetulnya nanti harta rampasan tersebut itu dibagi-bagi gitu. Ada yang berikan untuk kas negara, ada yang diberikan untuk para pengendara kuda yang perangnya menaiki kuda, atau yang nanti sebagian diberikan kepada keluarga Nabi. Nah, itu ada pembagian-pembagian tersebut. Namun dalam hal ini, apabila ada peperangan yang antara satu dengan yang lainnya itu duel, berhadapan-hadapan, muslim dengan musuhnya itu berhadapan-hadapan, maka nanti orang yang membunuh musuh itu dia berhak menerima perhiasan yang dibawanya gitu. Ini apa yang diucapkan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan bahwasanya orang yang membunuh musuh, maka perhiasan atau barang-barang musuh itu menjadi haknya orang yang membunuhnya. Ini perkataan Abu Bakar. Nah, dengan perkataan ini Nabi Muhammad SAW diam. Nah, diamnya Nabi ini merupakan pembenaran Nabi Muhammad SAW. Wa iqraruhu sallallahu alaihi wasallam, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW Khalid bin Walid, kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ala aklid dobbi, atas memakan dob. Dob itu seperti biawak yang hidupnya ada di padang pasir gitu, di gurun. Wa ma fu'ila, ini wa ma fu'ila, dan sesuatu yang dilakukan. Ini sudah masuk ke bagian yang kedua ya. Au ma qila, atau yang diucapkan. Fi ghairi majlisihi, di selain majelisnya Nabi Muhammad SAW. Wa alima bihi, dan Nabi mengetahuinya. Walam yungkirhu,
dan tidak mengingkarinya. Nabi mengetahui apa yang diucapkan atau yang dilakukan orang lain yang tidak di hadapannya. Misal ada orang yang menyampaikan, memberi kabar. Fahukmuhu, maka hukumnya hukmu ma fu'ila, seperti hukum yang hukmu ma fu'ila, seperti hukum sesuatu yang dilakukan, au ma qila, atau yang diucapkan, fi majlisihi, dalam majlisnya Nabi, fi majlisihi, dalam majlisnya Nabi. Jadi hukumnya sama, gak ada bedanya antara yang tidak di hadapan Nabi dengan yang di hadapan Nabi. Kalau Nabi tidak mengingkari apa yang diketahui dari ucapan dan perbuatan itu. Ka'ilmihi sallallahu alaihi wasallam, seperti pengetahuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Halifa Abi Bakrin radhiyallahu anhu, sumpahnya Abi Bakar radhiyallahu anhu, annahu la ya'kulu at-ta'ama, bahwa dia tidak makan makanan Jadi sahabat Abu Bakar itu pernah suatu ketika kedatangan tamu, dan tamunya itu dikasih hidangan sama putrinya gitu. Dan waktu itu sahabat Abu Bakar ya sedang keadaan marah gitu, dan nggak mau makan, sedang nggak mau makan, dan mungkin karena ya pengen makan bareng sama Rasulullah. Namun ketika waktu itu sahabat Abu Bakar sedang keluar, dan ketika balik ke rumahnya ternyata si tamu tadi tidak memakan apa yang dihidangkan. Terus bilang sahabat Abu Bakar, loh kamu kok gak makan? Saya gak makan kecuali sama kamu gitu. Terus sahabat Abu Bakar bilang, wallahi, demi Allah saya gak makan gitu. Sahabat Abu Bakar mengatakan sumpah untuk tidak makan. Oke, diartikan dulu. Fi waqti ghaidhihi, di waktu marahnya. Fi waqti ghaidhihi, di waktu marahnya. Sumpah untuk tidak makan ketika dalam keadaan marah ini. Summa akala, kemudian makan. Lamma ro'a al-akla, ketika mengetahui bahwa makan khairon itu lebih baik. Khairon itu lebih baik. Jadi bahwasanya setelah bersumpah bahwasanya tidak makan, habis itu dipikir-pikir, wah kalau saya nggak makan ya bagaimana nanti. Akhirnya sahabat Abu Bakar makan gitu, melanggar sumpahnya. Dan melanggar sumpah dalam hal ini itu disebut hanas gitu. Jadi ada halif itu sumpah, hanas itu hins itu melanggar sumpah. Dan orang yang melanggar sumpah itu nanti ada kafaratnya, membayar tebusannya.
entah kalau enggak berpuasa 3 hari, atau ya memberikan sedekah makan kepada fakir miskin. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fayustafadu, lalu fayustafadu minhu, lalu diambil faidah darinya, jawazul hinsi, bolehnya melanggar sumpah. Bolehnya melanggar sumpah. Bal nadbuhu, bahkan sunnah sumpah, sunnah melanggar sumpah, ba'dal halifi, setelah bersumpah, ba'dal halifi, setelah bersumpah, idza kana khairon, apabila itu baik, apabila itu baik. Jadi Nabi Muhammad SAW mengetahui apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Dapat berita bahwasanya sahabat Abu Bakar itu pernah bersumpah tidak makan, dan kemudian setelah dipikir-pikir bahwasanya sumpah itu tidak baik, akhirnya melanggar sumpahnya. Nah, terus mengkafarotinya, menebusnya. Nah, Nabi diam, mengakuinya, membenarkannya. Nah, ini nggak apa-apa. Di dalam syariat dari kisah ini itu diambil kesimpulan, atau para ulama berpendapat bahwasanya melanggar sumpah apabila itu berdampak kebaikan, maka hal itu tidak apa-apa. Tentu nanti harus ditebus kafarat itu. Misal kamu bersumpah ketika atau yang sering terjadi lah di tengah masyarakat, misal ada orang itu misal ya, saya bersumpah misal ini, kalau seandainya BBM tidak diturunkan, saya akan mogok makan, tidak makan seharian, atau tidak makan selama seminggu. Nah, sumpah kok seperti itu. Nanti kalau kamu benar-benar gak makan, nanti mati gitu. Udah, sebaiknya langgarlah sumpahmu. Langgarlah sumpahmu dan tebuslah sumpah itu. Karena dengan kamu melanggar sumpah, berarti kamu menjaga jiwamu, menjaga keberlangsungan hidupmu. Tidak baik menyakiti diri sendiri. Nah, ini keterangan pembahasan tentang iqraru shahibis syariah, ketetapan pengakuan pembenaran Nabi Muhammad SAW, yang juga merupakan legitimasi syariah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.